Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar sejarah Islam lagi. Kali ini akan kita lihat perkembangan nasionalisme di Kesultanan Turki Utsmani. Nasionalisme atau paham kebangsaan berasal dari Eropa, yang berarti adanya rasa kebersamaan dan persamaan bahasa, kebudayaan, sejarah, dan tempat tinggal di suatu wilayah. Orang-orang Turki memiliki rasa kebangsaan itu sebenarnya sudah lama, antara lain lewat sejarah panjang mereka yang pernah gilang gemilang dan menguasai wilayah yang luas yang meliputi daratan Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Para pemimpin nasionalis membangkitkan sejarah kejayaan tersebut kepada generasi muda agar mereka paham kebesaran bangsanya, dan juga agar tahu bahwa bahasa mereka, yakni bahasa Turki, dipakai di wilayah yang luas. Nasionalisme Turki ingin menturkikan semuanya, yang menimbulkan persaingan antar kelompok yang bukan Turki, seperti nasionalisme Arab dan Nasrani. Nasionalisme Turki berkembang menjadi rasialis bersama dengan Utsmanisme, Panturkisme, dan Panturanisme. Utsmanisme pernah membentuk organisasi, yaitu Utsmani Muda, yang cenderung ingin kembali kepada masa Turki Utsmani. Panturanisme atau Panturkisme dipelopori oleh Turki Muda dengan tokohnya Ahmad Reza, Muhammad Murad, dan lain-lain. Panturanisme menginginkan terbentuknya persatuan bangsa Turki di mana saja mereka berada, baik di negara Turki Utsmani maupun negara lain seperti Rusia, Crimea, dan Azerbaijan. Yusuf Bey Akuraoglu adalah pelopor kelompok ini. Ia seorang Turki Muslim dari suku Tatar yang berasal dari Volga di Rusia. Kemudian ia pindah ke Istanbul dan ke Eropa. Gerakan mereka menghendaki persatuan orang Turki berkiblat ke Turki, bukan ke Rusia, walaupun mereka berada di wilayah Rusia. Turania adalah sebutan bagi bermacam-macam suku yang mendiami wilayah yang luas, dari Eropa Timur hingga ke Asia, dari Baltik hingga ke Pasifik, dari Laut Tengah hingga ke Laut Arktik Utara yang dinamakan ras Oralo-Altaik. Mereka adalah orang-orang yang berada di Kerajaan Utsmani, Turkmen di Persia dan Asia Tengah, Tatar yang berada di Rusia Selatan dan Transkaukasus, Magyar yang ada di Hongaria, Fin yang ada di Finlandia dan Baltik, penduduk asli Siberia, serta orang Mongol dan
orang Manchu. Mereka memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda, namun mempunyai beberapa persamaan seperti bahasa, tubuh yang kekar, sabar, teguh, energik, dan kuat berperang, walau kurang dalam rasa dan pemikiran. Pemikiran Panturanisme tidak diterima oleh Sultan Abdul Hamid II yang cenderung kepada pemikiran pan-Islamisme. Para tokoh nasionalis Turki antara lain ialah Ziya Gökalp yang lahir di Diyarbakir dan menguasai bahasa Prancis, Arab, dan Persia. Di samping memahami ilmu modern dan ilmu agama seperti teologi, filsafat, dan tasawuf. Ia pernah belajar di kedokteran hewan di Istanbul dan aktif di Organisasi Persatuan dan Kemajuan atau Ittihad wa Taraqi, serta diangkat sebagai pengajar ilmu sosial di Universitas Istanbul. Ia bergabung ke nasionalisme yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Pemikiran Ziya bertentangan dengan Panturanisme bahwa nasionalisme tidak berdasarkan ras, tetapi pada kebudayaan yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Halidi Edip, seorang nasionalis yang lain, mengatakan bahwa nasionalisme Turki wilayahnya terbatas pada kerajaan Utsmani yang nantinya menjadi Republik Turki. Mustafa Kemal lahir pada tahun 1881, berasal dari Salonika, wilayah Yunani. Awal pendidikannya di madrasah, lantas ke sekolah dasar modern, meneruskan sekolah ke sekolah militer menengah, dan terakhir ke sekolah tinggi militer di Istanbul, yang ia tamat 6 tahun dengan predikat kapten. Ia belajar politik lewat temannya, yaitu Ali Fethi, ketika masih dalam masa belajar, dan ia banyak membaca buku-buku antara lain karangan Rousseau, Voltaire, Auguste Comte, Montesquieu, dan lain-lain setelah ia menguasai bahasa Prancis. Ia aktif di bidang politik dan pernah dipenjara di masa Sultan Abdul Hamid II karena mengkritik Sultan, serta diasingkan ke Suriah bersama temannya Ali Fuad. Ia mendirikan Partai Tanah Air atau Watan tahun 1906 di Damaskus, yang mempunyai cabang di berbagai kota seperti Yafa, Yerusalem, dan Beirut. Dengan alasan cuti sakit, ia mengunjungi kota kelahirannya, yaitu Salonika, dan mendirikan organisasi baru, yaitu Tanah Air dan Kemerdekaan, Watan wa Hurriyat. Ia pun dipindahkan ke Salonika sebagai staf umum tahun 1907 dan ikut bergabung ke Ittihad wa Taraqi yang lebih berpengaruh, yang dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Anwar Pasha, Talat Pasha, dan Jerman Pasha, yang ikut terjun dalam Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918.
Mustafa Kemal diserai tugas sebagai pemimpin Divisi 19 pada Perang Dunia Pertama dan berhasil menang dalam pertempuran sehingga pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi jenderal dan diberi gelar Pasha, serta diangkat sebagai panglima seluruh pasukan Turki Selatan. Ia dengan pasukannya bersama kekuatan rakyat berhasil mengusir tentara sekutu yang telah menguasai Izmir dan Smyrna. Mari kita lihat para tokoh nasionalis yang ada di Turki. Yang pertama ini adalah Ziya Gökalp. Yang kedua kita lihat ini Enver Pasha atau Anwar di dalam bahasa kita, Enver Pasha. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga adalah Cemal Pasha. Ini Cemal Pasha, itu berarti 3 serangkai. Kemudian yang terakhir adalah Mustafa Kemal Pasha yang kemudian dijuluki dengan Ataturk. Ini kita lihat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.